kami ingin mengajak teman-teman bersama teman-teman security yang ada di sini yang kebetulan bertugas pada Senin malam itu, persis kejadiannya seperti apa ya. Kami ada bukti lain yang sudah kami siapkan, tetapi nanti tentu untuk keperluan hukum dan lain-lain. Tapi kami ingin mengajak teman-teman bagaimana kejadiannya itu dengan mereka yang mengalaminya. Ya, silakan nanti ditanyakan. Ada saudara Iwan yang berdebat dengan KPK. Ini Iwan yang hari pertama, hari Senin malam ya. Kemudian ada Jamaludin yang terima di depan. Kemudian ada Budi dengan Rijal yang untuk hari kedua. Selasa. Hari kedua. Nah sekarang kita pindah teman-teman, kan tadinya itu diterima di sana, silakan ya. Yang menerima siapa? Sorry ya. Silakan. Pada saat KPK masuk. Ini kronologis hari Senin malam nih ya. Ini yang terima adalah Jamaludin. Ayo ngomong yang kuat. Pada saat KPK masuk itu saya lihat ada Pak Jaki, sosok Pak Jaki. Jadi dia tidak menunjukkan surat masuk. Jadi saya buka aja, terus langsung dia masuk ke area lobi. Nah dari lobi itu saya serahkan ke Pak Iwan. Agak kencang Pak. Jadi ini penjelasannya. KPK tidak memperkenalkan diri di depan, jadi dia menumpang bersama dengan Pak Zaki. Karena Satpam sudah kenal Pak Zaki, kita persilakan dibawa langsung ke lobi, ya. Di lobi ditemui oleh di lobi dia dua orang turun Pak. Dua orang turun langsung ke belakang, tidak lapor ke petugas yang ada di lobi. Oke, kami tuh gini ya. Di depan ini ada petugas yang terima mobil. Di depan lobi ada petugas lain yang terima tamu. Ya teman-teman lihat, ada yang nanti kalau terima dapat surat tamu gitu ya. Ke depan tidak lapor, ke terima tamu, ke lobi tidak lapor juga, langsung ke belakang. Belakang periksa mobil yang ada di belakang. Saya susul kira-kira berapa langkah, saya dari belakang menyusul. Dua orang ya, dua orang. Saya merasa curiga gitu. Artinya kecurigaan saya ya sebagai security wajar saya punya kecurigaan. Saya susul ke sana. Ternyata dia melihat mobil yang ada terparkir di belakang. Setelah saya sebelum sampai dia nanyakan Bapak Satpam, baru dia memperkenalkan dirinya seorang KPK. Dari situ ketika dia sudah salah. Artinya dia dari situ aja dia tidak laporan ke security. Kalau memang dia mau menyita, dia dari situ aja serahkan. Kalau memang ada surat yang mau diserahkan ke security, kita kan bisa proses gitu. Ternyata dia langsung ke sana, sebagian gerombol ke sini, foto-foto sini, foto-foto mobil area situ itu mobil tamu, mobil apa difotoin semua tuh. Situ, akhirnya setelah itu mereka tidak lama sini ada apa mau disita, tapi saya minta penunjukan surat, menyerahkan suratnya. Mereka bilang nanti. Saya tanya lagi nanti, sampai yang kecil itu ngotot ke saya. Situ kenal hukum tidak? Saya kenal hukum, tapi hukum apa? Ini security, ini tempat saya bertugas. Saya wajar kalau saya menanyakan itu gitu loh. Dia marah terus Pak, dia marah ke saya. Nggak pakai surat sita juga bisa ini, saya sita semua. Dia ada bahasa seperti itu Pak. Yang kecil itu? Ya yang kecil yang mana? Saya udah nggak fokus, saya fokus menghadapi 4 atau 3 orang KPK. Yang kacamata, yang kecil sama yang setelah saya tahu namanya Pak Anwar Najalah. Itu yang Pak Anwar yang mana Pak? Pak Anwar Najalah itu yang enggak, yang kecil enggak, yang ada pendek lah. Kalau yang lain sebataran saya. Pak Anwar Najalah itu ya kemarin sih datang dia, kemarin kecil nggak datang. Nah dari situ saya tanyakan, mereka tidak menyerahkan gitu loh, tidak menyerahkan surat itu ke kami gitu loh. Nah dari situ dia foto, saya sambil ngobrol sama Pak Anwar itu, kalau memang ini keberatan, Pak Anies boleh melaporkan. Saya merasa keberatan, di situ yang saya juga pertama keberatan, saya juga keberatan gitu kan. Karena apa? Mereka bahasanya mau nyita itu mobil semua yang ada di situ. Sedangkan keterangan yang disita itu mana, dia juga nggak jelas kan. Kita akhirnya saya berdebat sama itu, yang dua menyegel. Wan, mereka pakai rompi KPK tidak? Tidak Pak. Tidak bawa surat, tidak pakai rompi KPK dan tidak bilang dari KPK dari awal ya. Iya, dari awal. Oke teman-teman, di sini stop dulu, kita ke belakang. Lihat tempat yang penyitaan ya. Yuk. Lagi. Oke. Ya. Soalnya dari situ Yang dua orang tuh ya? Yang dua orang itu saya ketemu di situ, di belakang pas mobilnya 544 ya. Belakang situ dia menanyakan, Bapak security? Ya betul, saya tanyakan, Bapak siapa Pak?
dari KPK. Oke, saya langsung ke belakang, tidak urusan lagi. Baru ke sini Pak, kronologis yang masalah penyitaan ke sini Pak. Jadi kalau mau kita lihat ke sana boleh. Jadi kronologisnya seperti apa? Ya, oke. Seperti itu. Jadi sesudah dari mobil yang satu, saya langsung mereka jalan ke situ. Kemungkinan saya langsung ke sana Pak. Berapa orang di situ, Wan? Di sini sebenarnya sudah ngumpul Pak, antara 4 atau 5 gitu. Saya nggak Oke, begitu jadi pastinya. yang mereka pecah dua ya. Iya, sebagian yang sini dua nih, ke yang sana, Iwan yang bagian, ikuti, sebagian sebagian langsung ke ke sini. sini. Terus ada Yang ke sini juga dia tidak lapor dari KPK, Tidak. tapi langsung masuk ke Iya, dalam gitu ya. Kita masuk ke dalam, dia foto-foto, ada yang dia mau foto-foto gitu. Oke. Yang di sini 2 orang, sini 4 gitu ya? Kurang lebihnya 45 ya? antara 45 gitu. Jadi foto-foto lah. Yang 5 ini masuk bareng siapa, Pak? Berbarengan Pak jadi. Satu mobil ya? Satu mobil deh. Jamal, Satu satu mobil. Iya. Jadi yang 2 belok, yang 1 yang 2 ini beloknya ke sini, yang pakai Innova hitam langsung ke sini Pak. Yang sebagian mendesak ke sini. Iya. Yang foto-foto ada yang dampingin nggak dari pengurus? Ya kebetulan tidak ada Pak. Tidak ada. Apakah mereka izin mau foto nanti? Ya tidak. Enggak juga. Iya. Langsung foto gitu ya? Kalaupun dia mau izin, ya harusnya dia ada laporan dulu dong awalan. Dari awalan situ dia jelas dia tidak punya etika untuk. Padahal dia orang hukum kan, dia tahu. Pak Zakinya di Gitu mana? kan? Hah? Pak Zakinya? Pak Jaki ada. Oh, langsung ke atas. Gitu? Iya, Pak Jaki juga ada. Pak Jaki ada. Cuman kan di sini kapasitasnya bukannya Pak Jaki lagi, kapasitasnya saya kan sebagai pengamanan. Iya. Dia mau apa gitu kan? Saya tanyakan kan. Jadi Gitu. Pak Zaki naik, yang lainnya pada malah ini Iya. muter-muter gitu ya? Oh iya. Oke, sekarang kita lihat ke tempat penyitaan mobil yang di sebelah kiri. Yuk. Stop sini. Saya dari depan, mereka setelah itu saya langsung ke depan ya. Setelah itu saya Ulang lagi. Setelah itu saya ke depan, setelah saya udah mau ada penyegelan penyitaan, saya merapat ketemu mereka berdua di sini. Yang 2 itu yang Cila, dia sama Barat Negeri Selain Pangan. Jalan, saya bilang sambil jalannya ke sana ya, saya nggak potong-potong pas bisa jalan sana, saya menanyakan tentang surat dan menyerahkan. Dia tidak bilangnya cuma nanti, dan nanti tadi barusan saya omongin, nanti saya tetap akan tanyakan itu. Akhirnya dia kesal terus sampai saya nanyakan gitu kan, saya kesal sampai dia bicara tentang hukum. Ya ini saya bukan bicara hukum Pak, ini tugas saya di sini gitu kan. Terus dia menghasut terus, saya bilang kalau emang nanti, kenapa nggak besok saja disegelnya atau disitanya gitu Karena kan? surat tidak dibawa. Karena surat tidak dibawa dan tidak diserahkan ke kami gitu kan. Nah itu, akhirnya dari situ saya ngobrol, setelah itu dia agak diinin, saya kembali ke situ. Saya ngobrol dengan ya Pak Anwar Najalah itu, ya saya sudah tidak banyak ngobrol gitu kan. Intinya dia ngobrolnya cuma bahas kalau kayak begitu semua, ini akan disita semua mobil. Jadi mobil posisi seperti kayak petis Pak, tapi tidak seramai ini. Dia ada beberapa mobil di situ, dia bilang kalau gitu mobil bisa saya sita semua. Loh, sekarang kalau sita surat tidak ada, Bapak mau sita sembarang sita aja, saya gituin kan. Nanti bahasa saya gitu, cara Pak kemarin. Tapi bahasanya seperti itu, saya melarang untuk minta semua gitu kan. Kalau Bapak minta yang mana gitu kan. Nah, ada 2 orang yang Pak lihatnya ke depan, langsung, Pak. Lihat ke sini. Yang 2 orang itu langsung menyegel beberapa mobil, tapi saya tidak tahu. Gimana? Ulang lagi tentang dia mau menyita semua gimana? Ulang lagi. Lihat ke sini. Ya, dia mau menyita, dia bahasanya kalau begitu ini bisa saya segel semua nih, bisa saya sita semua. Sesudah Iwan menanyakan surat dan macam-macam, kemudian dia mengatakan apa? Seperti itu, mengatakan bahwa ini bisa saya segel semua. Gitu. Saya bilang tidak bisa Pak, gitu kan. Seperti itu, akhirnya setelah itu yang 2 tetap bekerja menyegel. Ya saya tidak fokus yang segel yang di mana, yang saya tahu cuma yang dekat itu aja, gitu kan. Nah setelah selesai baru saya tahu ternyata mobil ini yang disegel gitu kan. Sana gitu kan, akhirnya sampai dia dengan arogannya dia dobrak pintu, Kamera Pak. dia dobrak pintu, Dobrak pintu mana? bukan dobrak pintu, di sini kali barangkali kuncinya, pintu itu Pak, bengkel. Saya bilang nggak di situ Pak, itu bengkel gitu kan. Nyari kunci dia nyari ya? Kunci. Saya bilang bukan di situ Pak, itu bengkel, gitu kan. Saya bilang gitu, dia dengan itu akhirnya ya dia naik ke atas Pak, menyegel yang mobil yang di atas. Terus seperti itu udah, akhirnya jalan kembali. Yang terakhir itu Pak. Berarti yang disegel pertama yang di atas ya? Yang Berapa banyak yang di atas? yang
5 yang di atas, 1 yang di biasa situ. 4. 4. Bawah 1. Bawah 1, tambah 1 gitu. 6 totalnya ya. Oke. Ada yang mau Ini ditanyakan? ada sama Ricky ya, yang ngambil ini, yang ngambil wawancara. Bang, Sama Ricky. memastikan bahwa KPK pada saat datang tidak membawa surat itu gimana, Bang? Ayo, jawab. Ya di situ, Pak. Memastikan bahwa KPK tidak bawa surat. Anda bisa Ya, sekarang memastikan dari kan mana, Bang? dari bahasa dia, Pak, nanti dan nanti. Dan nanti menyusul, nanti Bang, masih menyusul. 50-50. Nanti menyusul ya, kalau emang menyusul kenapa nggak besok aja, Pak? Beliau bertanya, mana Iya. suratnya? Mana suratnya? Karena ingin menyita kan? Jawaban dari penyidik yang mengaku KPK apa, Wan? Dia bilang Nanti. Kemudian nanti menyusul. Terus Gitu. Terus kan nanti menyusul, saya balas, saya bilang kalau emang nanti kenapa nggak besok aja penyitaannya begitu. Bang, sampai mereka pulang nggak dikasih lihat itu surat? Tidak. Dia tidak Apa sama sekali. Bang ketika dia nggak bawa surat. kan tadi sudah dibilang Tidak diizinkan. menyolong dengan Pak jadi Jaki karena kita yang melihat Pak Jaki. dia satu mobil ada Ah. staf kita namanya Pak Zaki. Nah, Satpam kenal dengan Pak Zaki. Pak Zakinya masuk, mobilnya sama, rupanya bersama Pak Zaki itu ada penyidik KPK. Nah, tanpa memberitahu kepada teman yang bertugas, 2 langsung ke kiri, sebagian langsung ke kemari. Gitu. Oh, bisa satu mobil dengan sama Pak Pak Jaki. Jaki. Itu gimana? Sama. Pak Zaki itu baru saja diperiksa sebagai saksi oleh KPK di gedung KPK. Berarti Pak Zaki tahu kalau akan ada penyegelan? Pak Zaki, Pak Zakinya nggak bilang apa-apa ya? Nggak bilang apa-apa? saya tanya Iwan, ke ngobrol sama Pak Zaki tidak? Pak Jaki cuma bicara pemeriksaan doang. Oh, Pak Zaki habis diperiksa. Oh, pemeriksaan. Itu saja. Oke. Pak Jaki juga mengkonfirmasi kalau ini sama penyidik KPK. Tidak mengatakan di depan ya? Tidak. Pak. Setelah saya tahu itu KPK, baru Pak Jaki bilang sama saya. Jadi teman-teman semua, staf kita ini, staf security kita, kader kita juga, dan mereka akan melayani KPK ketika prosedurnya sesuai. Betul kan? Betul. Budi, ini Budi yang hari kedua nih ya, yang teman-teman ke pemanggilan. Nah itu surat sesuai prosedur akan diterima dan ditangani, bahkan mungkin diantar. Demikian ya. Yang hari kedua itu surat apa? Yang masuk ke sini surat apa yang hari kedua? Nah, hari kedua. Nah, sebentar Budi nih. Yang hari kedua yang terima Budi. Nah, ini Budi hari kedua. Hari kedua itu Yang pertama Iwan, yang kedua Jamaludin yang tadi di depan, yang ini Budi. Ya, Budi hari kedua nih, hari Selasa. Ini bukan hari Senin ya, ini udah hari Selasa. Nah, hari Selasa itu ketika KPK datang, ditanyain oleh teman-teman yang di depan, salah satunya Rizal yang menerima pertama, ditanya KPK dari KPK. Ketika ditanya tentang surat tugas, karena yang nanya di samping supir, nah yang di samping supir sebelah kiri supir itu Ini masih di dalam mobil nih ya? masih dalam mobil. Oke. Itu Di luar. ngomong, ini suratnya kita map kuning dan ditutup lagi, dan kita juga nggak Nggak tahu diperlihatkan. isi map itu tulisannya apa. Nah, kita tunggu karena sebagai tamu yang baik seharusnya turun apa maunya akan kita terima, tapi karena mereka di dalam mobil saja dan nggak turun, kita tunggu. Nah, beberapa menit kemudian turun dan dihadapin oleh Rizal. Rizal. Gimana, Rizal? Ya sama seperti Rizal ya. Budi yang sampaikan. Saya tanyakan lagi kembali surat tugas. Tetap Pak namanya Novel Baswedan, dia udah kenal juga karena dia juga yang waktu awal menjemput Pak Lutfi, saya juga yang menghadapi yang terima Iwan. karena lengkap ya saya silakan masuk. Waktu zaman Pak Lutfi, Nah, saya beliau menghadapi ketemu saya. Rizal ketemu Novel dan Ya. lengkap, surat Nah, semuanya jelas. Ya, kita persilakan masuk. Karena hari ini yang Selasa Rabu ya? Selasa jam 3 sama seperti peraturan kita, SOP kita surat keterangan, surat tugas beliau. Kan di dalam surat tugas itu
di bawahnya biasanya ada keterangan penyidiknya siapa aja, keperluannya apa, kita kan mau melihat gitu. Kalau nggak jelas begini, sudah saya sampaikan, Bapak turun, mobil bisa diparkir di depan, Bapak turun, nanti surat tugasnya kami terima, kami baca, kalau sudah jelas bisa kita persilakan masuk. Tapi itu tidak dilakukan dan masuk kembali ke mobil, saya tunggu di dalam mobil saja kalau begitu. Terus setelah itu Rizal ke dalam untuk nyari pengurus yang ada. Ternyata memang karena pengurus juga tidak ada, kita sampaikan, kita tunggu lagi karena sudah di dalam mobil nggak mau turun lagi. Turun yang kedua kali, akhirnya Pak Novel itu, saya sebenarnya hanya ingin menyerahkan surat panggilan untuk Ustadz Pak Hilmi dan Anis Mata. Jadi bukan mau menyita? Bukan. Dan dikatakannya ya? Dan saya suruh menandatangani surat tanda terima. Saya baca dulu. Memang dalam surat itu dikatakan bahwa untuk pemanggilan saksi atas kasus Ahmad Fatona, saya tanda tangani sudah 2. Nah, ketika sudah saya tanda tangani, kalau Bapak mau ketemu, silakan telepon kuasa hukumnya. Saya nggak punya nomor telepon kuasa hukum dan tidak ada, saya tidak melihat di DPP. Pak Novel bilang bahwa saya tunggu 5 menit untuk turun untuk penyitaan mobil, bisa bicarakan nanti. Sebenarnya kalau pengurus ada yang turun untuk mobil itu bisa kita bicarakan, kata Pak Novel begitu. Karena setelah itu ya saya kembali lagi ke dalam untuk nyari lagi, ternyata tidak melihat juga, sambil menyerahkan ke dalam surat panggilan itu, kembali lagi masih bilang ditunggu 5 menit, tapi belum ada 1 menit. Saya tunggu di depan, nanti saya tunggu. Ternyata saya pikir mobil akan parkir di depan, ternyata langsung pergi. Jadi setelah mengambilkan surat itu, sudah disampaikan menunggu sebentar tadi 5 menit saya tunggu untuk kalau turun nanti saya tunggu 5 menit untuk tentang penyitaan nanti bisa dibicarakan. Terakhir ke Pak Putra nih, yang sebelum pergi ke Pak Putra. Sebelum pergi bersalaman dengan Putra, ada yang diomongkan? Kalau untuk omongannya cuma sama aja, cuma intinya dia nunggu. Ulang lagi. Ya, Sama benar. Terakhir itu dia nunggu cuma 5 menit. Setelah dari itu, Pak, saya minta tolong pengurus harus keluar. Katanya. Saya bilang, Pak, untuk hari ini pengurus tidak ada. Saya mohon tolong maaf. Untuk hari ini pengurus tidak ada. Bapak silakan tunggu 5 menit. Kalau emang ada, saya pertemukan. Kalau emang tidak ada, silakan Bapak pergi atau keluar. Nah, tak lama dari 5 menit itu langsung beliau keluar. Oke, teman-teman semua, ini rekonstruksi yang diumumkan.